Halo Sobat KC Film, bagaimana kabar kalian semua? Semoga tetap sehat ya. Pada film kali ini Mimin akan membawakan alur cerita film Korea yang bergenre romantis yang berjudul Ditto. Film ini dirilis pada tahun 2022 dan disutradarai oleh Seon Young. Film ini mengisahkan kisah cinta dan persahabatan yang terjadi ketika seorang pria dan wanita yang hidup dalam periode waktu yang berbeda. Dan mereka berkomunikasi melalui radio ham secara kebetulan. Bagaimana kelanjutan kisahnya? Yuk cekidot, mari kita simak alur ceritanya guys. Film ini diawali dengan seorang wanita yang bernama Kim Moon Ne. Ia menemukan sebuah alat komunikasi zaman dahulu, yaitu radio ham. Ia pun mengeluarkan buku panduan untuk menggunakannya. Di sana ia berusaha mencari seseorang yang dapat menerima gelombang suaranya. Suara Kim Moon Ne pun menjalar ke setiap komponen dan kabel-kabel di dalamnya, mengantarkan suaranya kepada seseorang. Cerita beralih ke tahun 1999. Seorang mahasiswa bernama Kim Yong yang mengendarai sepeda. Kim Yong merupakan seorang mahasiswa teknik mesin di Universitas Hanguk. Tak selang lama, datanglah seorang temannya yang bernama Gunte. Sambil bersepeda, Gunte mengatakan kepada Kim Yong bahwa ada 17 mahasiswa baru di jurusan mereka. Dan salah satunya adalah seorang wanita yang mendapatkan peringkat ke-1 dari semua universitas teknik. Mendengar hal tersebut, Kim Yong pun terkaget. Seakan-akan ia terpercaya, kok bisa sih seorang cewek bisa masuk jurusan teknik peringkat 1 pula. Namun wanita tersebut tidak hadir saat ospek. Dikarenakan Eun Seung sebagai ketua BEM sedang sakit, Gente pun meminta kepada Kim Yong untuk mengajak murid baru tersebut ke pertemuan. Karena kehadiran murid baru tersebut akan berdampak baik untuk jurusan teknik mesin. Setelah itu, Kim Yong menghubungi So Han Sol atau Han Sol. Ia mencoba membujuk Han Sol untuk datang ke acara ospek dan mengatakan ia bersedia mengantarkan Han Sol ke sana. Han Sol pun menerima ajakan Kim Yong. Mereka berdua janjian di depan aula mahasiswa. Saat itu Kim Yong terpesona dengan kecantikan Han Sol dan jatuh cinta kepadanya. Di sana mereka berdua berkeliling kampus sebelum memilih klub mana yang akan mereka pilih. Satu persatu klub mereka datangi, hingga akhirnya mereka melewati sebuah ruangan. Di situ Han Sol melihat sebuah radio ham di ruangan tersebut. Yang ternyata Han Sol sudah lama tertarik dengan radio ham itu dan ingin mengetahui bagaimana cara menggunakannya. Saat hendak masuk ruangan, tangan mereka bersentuhan satu sama lain hingga menciptakan listrik statis. Keduanya pun bertatapan lalu salting atau salah tingkah. Tak selang lama Han Sol mengatakan bahwa ia ingin mencoba radio ham, tapi tidak ada yang bisa mengajarinya. Waktu pertemuan mahasiswa baru akhirnya tiba. Mereka mengobrol satu sama lain. Sepulang pertemuan, Kim Yong mengantarkan Han Sol ke asrama dan terlihat senang jalan bersama. Kemudian, Kim Yong memberanikan diri untuk mengajak Han Sol makan siang bersama. Dan Han Sol pun menerima ajakan tersebut. Tentu saja, Kim Yong sangat senang mendengarnya. Sepulang mengantarkan Han Sol, Kim Yong mampir ke lapangan basket untuk berlatih bersama Eun Seung. Dan kakinya masih cedera akibat terjatuh dari tangga. Di sana, Kim Yong ingat bahwa Eun Seung memiliki sebuah radio ham. Ia ingin meminjam dan belajar menggunakannya. Kim Yong pulang ke rumah dengan membawa radio ham yang ia pinjam dari Eun Seung. Keesokan harinya, seperti yang sudah dijanjikan, Kim Yong bertemu dengan Han Sol untuk makan siang bersama. Setelah itu, mereka berjalan-jalan di area kampus dan berhenti di depan papan pengumuman yang menempelkan rekaman ujian PNS. Kim Yong dan Han Sol bercerita mengenai masa depan mereka. Han Sol mengatakan setelah lulus kuliah, ia ingin bekerja di area pendukung sistem untuk membantu pabrik-pabrik kecil seperti milik ayahnya. Han Sol pun bertanya kepada Kim Yong apa yang ingin ia lakukan di masa depan.
Dikarenakan Kim Yong tidak fokus oleh kecantikan Han Sol, ia pun dengan spontan menjawab, "Aku ingin menciummu." Seketika Kim Yong tersadar atas jawaban bodoh tersebut. Dengan merasa malu dan grogi, ia menjelaskan kalimat yang ia katakan agar Han Sol tidak salah paham. Radio Ham mengeluarkan suara wanita yang bertanya, "Apakah ada yang bisa mendengar suaranya?" Kim Yong pun menjawab panggilan tersebut. Ia berkata bahwa ini baru pertama kali menggunakan radio Ham. Wanita tersebut pun menjawab pertanyaan yang sama. Wanita tersebut mengatakan radio Ham tersebut milik orang tuanya yang sudah lama tidak digunakan, sehingga menggunakan buku panduan untuk menggunakannya. Mereka berdua saling berkenalan satu sama lain. Ternyata nama perempuan tersebut adalah Kim Moon Nee, yang merupakan mahasiswa sosiologi di Universitas Hanggu. Itu berarti mereka berdua berkuliah di kampus yang sama. Moon Nee mengatakan bahwa ia diberi tugas untuk mewawancarai orang asing. Supaya makalahnya terlihat menarik, ia menghubungi orang dengan menggunakan radio Ham tersebut. Dan Moon Nee pun meminta Kim Yong sebagai narasumbernya. Kim Yong bersedia menjadi narasumber dengan syarat Moon Nee bersedia meminjamkan buku panduan Ham kepadanya. Dan mereka berjanji untuk bertemu di gedung Aulia Mahasiswa pada jam 12 siang. Keesokan harinya, Kim Yong datang tepat waktu di depan aula. 1 jam telah berlalu, namun Moon Nee belum juga datang. Namun, demi buku panduan Ham, ia rela menunggu lebih lama di cuaca yang sangat panas. Setelah menunggu sangat lama, Kim Yong pun pulang karena Moon Nee tak kunjung datang. Di sisi lain, ternyata Moon Nee menunggu di gedung yang sama. Ia bahkan menunggu Kim Yong selama 2 jam sambil hujan-hujanan. Namun tidak ada tanda-tanda Kim Yong akan datang. Hingga akhirnya datang seorang laki-laki membawakan payung yang bernama Yongji, atau sahabat Moon Nee selama 7 tahun. Ternyata Moon Nee menunggu di depan gedung aula mahasiswa. Gedung tersebut terlihat berbeda dengan saat Kim Yong menunggu di sana. Bangunannya terlihat sudah lama dan tidak terawat. Moon Nee dan Yongji pun akhirnya pergi dari sana. Sesampainya di rumah, Moon Nee dan Kim Yong kembali berkomunikasi dengan menggunakan radio Ham. Mereka saling menuduh satu sama lain dan Kim Yong mengatakan bahwa Moon Nee adalah penipu. Moon Nee mengatakan ia menunggu Kim Yong selama 2 jam sambil hujan-hujanan. Namun Kim Yong tak percaya karena ia menunggu Moon Nee saat cuaca sangat panas sekali. Komunikasi keduanya pun berhenti karena frekuensi radionya terputus. Nah, sekarang kita pindah ke dunia Kim Yong ya. Kim Yong bermain basket bersama dengan teman-temannya. Ia tak sengaja melempar bola ke arah Han Sol. Karena merasa malu dengan ucapan bodoh sebelumnya, ia pun langsung pergi menghindari Han Sol. Pada malam harinya, Kim Yong berbicara kepada Eun Sung bahwa ia ingin mengajak Han Sol berpacaran. Mendengar hal tersebut, temannya pun kaget karena Kim Yong terlalu satset dan menganggap bahwa Kim Yong sudah gila. Selanjutnya kita beralih ke kehidupan Moon Nee ya. Moon Nee terlihat datang saat malam hari ke gedung aula. Dan tiba-tiba datang penjaga sekolah. Di sana Moon Nee mengatakan bahwa ia sedang menunggu temannya. Namun penjaga sekolah menyarankan agar Moon Nee menunggu ke ruangan telepon umum di depan gedung. Di dalam ruang telepon umum terlihat sangat jadul dan terdapat banyak coretan-coretan. Sepulang dari sana, Moon Nee menghubungi Kim Yong dengan menggunakan radio Ham. Mereka saling meminta maaf dan berbaikan. Moon Nee pun mulai meminta akun media sosial Kim Yong. Namun, Kim Yong tidak mengerti atas perkataan Moon Nee. Moon Nee pun semakin merasa ada yang aneh. Ia menanyakan, angkatan berapa Kim Yong masuk kuliah? Yang ternyata Kim Yong angkatan 1995, sementara Moon Nee angkatan 2021. Moon Nee pun masih belum percaya. Ia meminta nomor HP Kim Yong. Namun ternyata nomor yang ia berikan adalah nomor HP zaman dahulu dan sudah tidak bisa dihubungi lagi. Mereka berdua masih belum sadar bahwa mereka berada di dimensi waktu yang berbeda. Moon Nee pun meminta Kim Yong bertemu di ruang telepon umum di depan kampus. Dan jika Moon Nee tidak muncul, maka Kim Yong harus menuliskan pesan tertulis di ruangan telepon umum tersebut. Keesokan harinya, Kim Yong datang ke telepon umum. Setelah sekian lama menunggu, ia pun menuliskan sebuah pesan di ruangan telepon umum.
Pada saat waktu yang sama, Muni pun datang ke telepon umum. Dan ternyata tulisan Kim Yong benar-benar ada. Dan di tulisan tersebut pun tertulis, Kim Moni pembohong. Aku pergi dulu ya. 1999 jam 12.45. Di sisi lain, Kim Yong dengan Han Sol telah berbaikan. Pada malam harinya, Moni kembali menghubungi Kim Yong. Ia protes mengenai penulisan nama dirinya yang salah di telepon umum. Kayaknya Moni sudah sadar deh atas perbedaan waktu yang mereka berdua alami. Saat itu Moni bercerita tentang Yongji, teman pria yang ia kenal selama 7 tahun. Kim Yong pun bercerita tentang ia menyukai seorang wanita di kampus. Di sana Moni pun memberikan tips and trik untuk kencan pertamanya Kim Yong dengan Han Sol. Semua saran dari Moni ternyata berhasil. Terlihat saat Han Sol dan Kim Yong pergi bersama, Han Sol pun terlihat sangat bahagia. Kita beralih ke dunia modern ya. Saat di dalam kelas, Moni mengatakan kepada dosen bahwa tugas yang ia buat, ia memilih seseorang mantan mahasiswa di tahun 1999. Tema yang Moni tulis adalah tentang mimpi dan cinta. Yang ternyata pengalaman Kim Yong sudah ia tulis di laptopnya. Pada malam harinya, Moni menanyakan apa impian Kim Yong untuk masa depannya. Kemudian Kim Yong menjawab ingin menjadi seorang penulis, namun impian tersebut sangat berat baginya. Kemudian Moni menanyakan kisah cinta Kim Yong dengan wanita yang dicintainya. Ia menyarankan Kim Yong mengungkapkan rasa cintanya terlebih dahulu dan mengungkapkan kata hatinya. Keesokan harinya, sepulang berkencan, Kim Yong mengantarkan Han Sol sampai ke depan asrama. Mereka berlari karena takut asrama ditutup karena telah jam malam. Di sana Kim Yong memberanikan diri untuk meminta Han Sol menjadi pacarnya. Setelah itu Kim Yong pulang. Di perjalanan Kim Yong berteriak bahagia, yang ternyata pernyataan cintanya diterima oleh Han Sol. Kim Yong berterima kasih pada Moon-nae atas nasihatnya yang memberinya keberanian, dan Moon-nae mengatakan agar ia tidak menyerah pada cintanya. Mereka berdua semakin akrab dan bersepakat untuk menjadi teman. Saat Moon-nae melihat catatan tugas kuliahnya yang berisi tentang Kim Yong, ia teringat bahwa ayahnya dahulu berkuliah dan masuk di tahun yang sama dengan Kim Yong. Jurusan mereka pun sama, yakni teknik mesin. Kemudian Moon-nae bertanya, apakah Kim Yong mengenali ayahnya yang bernama Eun Seung? Tentu saja Kim Yong mengenalnya karena Eun Seung merupakan teman dekatnya. Namun, Kim Yong tidak percaya. Mana mungkin Eun Seung sudah memiliki anak, apalagi anaknya sudah kuliah. Moon-nae pun awalnya tidak percaya, namun dari semua bukti akhirnya ia percaya bahwa mereka berdua hidup di tahun yang berbeda. Selain itu, radio ham yang digunakan Moon-nae adalah radio ham milik Eun Seung, yang artinya di waktu yang sama radio itu juga sedang digunakan oleh Kim Yong. Agar Kim Yong lebih yakin, Moon-nae menjelaskan jika radio ham milik ayahnya terdapat stiker yang sudah pudar di sisi kiri. Dengan anehnya, radio ham yang berada pada Kim Yong tidak ada stiker apapun. Moon-nae pun bertanya, apakah Kim Yong mengenal ibunya? Karena sang ibu juga satu jurusan dengan ayahnya atau Eun Seung. Dan ternyata ibunya Moon-nae adalah So Han Sol, wanita yang dicintai Kim Yong saat ini. Kim Yong selama ini selalu bercerita kepada Moon-nae tentang wanita yang dicintainya, namun ia tidak pernah menyebutkan namanya. Kim Yong pun tak percaya atas perkataan Moon-nae, karena tidak mungkin pacarnya atau Han Sol menikah dengan Eun Seung atau teman baiknya. Mendengar hal tersebut, Kim Yong pun marah, lalu ia merusak radio ham yang ada di depannya, karena tidak ingin mendengar kelanjutan cerita Moon-nae soal orang tuanya. Moon-nae pun berjalan ke sebuah kamar. Di sana terpajang foto ibunya dan ayahnya, yakni Han Sol dan Eun Seung, yang sedang menggendong Moon-nae saat kecil. Keesokan harinya, Kim Yong sampai di kampus. Ia tak sengaja melihat Han Sol dan Eun Seung berbicara berdua. Di sana ia teringat perkataan Moon-nae, apalagi saat Eun Seung mengambil sesuatu yang tersangkut di kepala Han Sol. Kim Yong pun marah dan langsung mendatangi Eun Seung untuk berbicara empat mata. Setelah mereka berbicara, Kim Yong pun pergi bersama Han Sol. Ia menanyakan mengapa tadi Han Sol terlihat berdua dengan Eun Seung. Lalu Han Sol pun menjawab, bukankah Eun Seung adalah ketua BEM dan Han Sol adalah perwakilan mahasiswa baru?
Mendengar hal tersebut, Kim Yong semakin ketakutan karena ia tahu Hansol dan Eun Seung akan semakin sering bertemu. Dan Kim Yong pun semakin bersikap posesif. Sepulang kuliah, Kim Yong duduk bersama Eun Seung. Di sana mereka berdua minum berdua. Tak selang lama, teman Kim Yong beserta juniornya pun datang berkunjung. Dan salah satunya adalah Hansol. Hansol baru pertama kali datang ke rumah Kim Yong. Ia penasaran dan masuk ke dalam rumah. Pandangan Hansol langsung tertuju pada radio ham yang ada di atas meja. Lalu Hansol bertanya kepada Kim Yong bagaimana cara menggunakan radio tersebut. Namun Kim Yong segera menghentikannya dan berjanji akan mengajarinya lain kali. Sebagai tanda perjanjian, Hansol pun menempelkan di sisi kiri sebuah stiker, yang mana stiker tersebut berisi foto Hansol dan Kim Yong di foto booth. Kim Yong teringat kata-kata Moon-nae yang menjelaskan bahwa radio ham milik Moon-nae terdapat stiker yang sudah pudar di sebelah sisi kiri. Itu berarti perkataan Moon-nae tentang masa depan memang benar adanya. Di dunia modern, Moon-nae mencari tahu sosok Kim Yong lewat album foto kelulusan ayahnya. Ia menemukan foto ayahnya bersama Kim Yong di sana, karena nama Kim Yong terdekat pada name tag yang ada di bajunya. Tak selang lama, ibunya Moon-nae atau Hansol menelpon. Keesokan harinya, Moon-nae tampak sedih karena sekarang dia tahu segalanya. Sepertinya semalam Moon-nae menanyakan tentang Kim Yong kepada ibunya. Dan Moon-nae pun bercerita ke Yongji kalau Kim Yong adalah cinta pertama ibunya atau Hansol. Moon-nae menyesal karena telah mengatakan hal-hal yang tidak perlu kepada Kim Yong. Bagaimana kalau putusnya hubungan mereka karena Moon-nae mengatakan bahwa orang tuanya adalah Eun Seung dan Hansol. Padahal Moon-nae lah yang telah memberikan semangat tentang cintanya dan Moon-nae merasa bersalah telah merusak segalanya. Namun, Yongji mencoba menenangkan Moon-nae. Ia berkata bahwa Moon-nae tak perlu merasa bersalah. Mungkin saja itu semua sudah takdir mereka. Kembali ke tahun 1999, pertandingan basket pun telah dimulai. Kim Yong masuk menjadi salah satu anggota dari tim jurusannya menggantikan Eun Seung dikarenakan kakinya masih cedera. Hansol pun datang menonton dan menyemangati Kim Yong. Permainan Kim Yong pun berjalan dengan baik. Namun, tak selang lama ia melihat Eun Seung duduk di samping Hansol. Hal tersebut membuatnya tidak fokus bermain basket. Kim Yong sangat cemburu hingga di pertengahan pertandingan, ia berjalan mendatangi Eun Seung dan memukul wajah Eun Seung begitu saja. Sesampainya di rumah, Kim Yong kembali menggunakan radio ham, meskipun tidak terhubung dengan Moon-nae. Kim Yong berkata bahwa ia tak bisa mengabaikannya. Hatinya dipenuhi dengan rasa ragu-ragu, dan mungkin kisah cintanya harus berhenti di saat itu juga. Kim Yong bertanya apakah Hansol atau ibu Moon-nae hidup dengan bahagia? Dan jika saja hubungannya dengan Hansol baik-baik saja, apakah artinya Moon-nae tidak akan ada di dunia? Kim Yong pun merasa tertekan dan dengan situasi tersebut. Sayangnya, semua perkataan Kim Yong tidak terhubung dengan Moon-nae. Tak selang lama, Kim Yong menyadari kura-kura peliharaannya yang bernama Mokman tidak ada di sana. Ia mencarinya hingga keluar rumah. Di saat hujan deras, ia masih mencari keberadaan Mokman. Ia berharap Mokman tak meninggalkannya sendirian. Di saat Kim Yong kembali ke rumahnya dengan putus asa, dia justru melihat Mokman bersama Eun Seung dan Hansol di sana. Kim Yong tampak berlinang air mata. Dan dengan perlahan, ia berjalan dengan mundur. Ia merasa sangat hancur dan sedih. Ia akan merelakan semuanya dan berhenti mengejar cintanya. Bahkan merelakan hewan peliharaannya yakni Mokman bersama mereka. Kim Yong semakin bersedih karena ia mengingat kenangan indahnya saat bersama dengan Hansol. Dikarenakan Hansol adalah cinta pertamanya dan segalanya baginya. Dan sejak saat itu, Moon-nae tidak pernah mendapatkan balasan dari Kim Yong. Setelah beberapa hari, akhirnya Moon-nae menyelesaikan tugas kuliahnya. Dia mempresentasikan wawancaranya. Di sana ia mengatakan, wawancara itu menemukan sebuah cinta dan Moon-nae berharap semua orang bisa merasakan cinta, karena cinta bukan penghalang dalam kehidupan nyata. Setelah presentasi selesai, Moon-nae mendapatkan sebuah buku dari Yongji.
Buku tersebut berjudul Penjelajah Waktu. Namun buku tersebut ditulis oleh Nul, yang ternyata setelah dicari tahu, Nul adalah nama panggilan dari Kim Yong. Dan di hari yang sama, Kim Yong akan mengadakan sesi tanda tangan dan menyuruh Moon-hye pergi ke sana. Moon-hye pun berlari ke tempat yang akan didatangi Kim Yong sambil membawa buku karya Kim Yong. Sesampainya di sana, ia ikut antri dengan yang lainnya saat meminta tanda tangan Kim Yong. Saat Moon-hye berhadapan dengan Kim Yong, Moon-hye pun menyebutkan namanya. Kim Yong pun menatapnya. Saat itu Kim Yong sudah parubaya, ia tak menyangka Moon-hye akan datang menemuinya. Kim Yong menulis sesuatu di buku yang Moon-hye bawa dan menanyakan kabar Mokman. Pertanyaan tersebut menandakan Kim Yong telah merelakan semuanya sehingga Moon-hye pun tersenyum. Mereka berdua berjabat tangan dan Kim Yong pun berterima kasih kepada Moon-hye karena telah datang. Dan Moon-hye berkata bahwa Kim Yong adalah keajaibannya karena Kim Yong telah mengorbankan cintanya agar Moon-hye terlahir di dunia. Setelah itu Moon-hye membuka buku tersebut di sana. Ia membaca pesan yang ditulis Kim Yong yang bertuliskan, "Ikuti kata hatimu dan berterus teranglah." Moon-hye pun tersadar bahwa kata-kata tersebut ditujukan pada dirinya karena belum jujur akan perasaannya kepada Yongji. Sehingga Moon-hye pun memutuskan untuk mengungkapkan perasaan cintanya kepada Yongji. Dan ternyata Yongji pun mencintai Moon-hye dan mereka pun resmi berpacaran. Di akhir film diperlihatkan saat pertama kali Moon-hye menunggu Kim Yong sambil hujan-hujanan. Ternyata payung kuning yang dibawa Yongji adalah pemberian dari seseorang laki-laki yang mengatakan bahwa Moon-hye tidak boleh sampai demam. Jadi, payung kuning yang dibawa Yongji adalah pemberian dari Kim Yong yang sudah parubaya. Yang ternyata Kim Yong sudah mengetahui lebih dulu identitas Moon-hye. Dan film pun telah berakhir. Sahabat KC, film pun telah berakhir. Itulah alur cerita film dari Ditto 2022. Jangan lupa like, komen, dan subscribe ya. Bye-bye.